Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Sio Monyet ya, prediksi tahun 2025 ini gimana? Di tahun ular kayu ini gimana? Oke, Sio Monyet prediksi tahun 2025 ini gimana? Meskipun ini prediksi ya, jadi segala sesuatunya masih bisa berubah-ubah, sangat dinamis, tergantung dari diri kita juga. Ini kita baca, rasain buat energi potensinya ya. Oke, Sio Monyet, right? Oke, ada Queen of Cups, ada Eight of Swords, The Fool, Four of Swords, Five of Pentacles, Two of Wands, satu kartu lagi, ada Eight of Swords. Oke, Sio Monyet, right? Oke, Queen of Cup. Jadi di tahun ini mungkin tahun dimana kamu akan lebih memilih untuk lebih kalem atau slow gitu ya, atau lebih relax, atau lebih ya ada kecondongan ke sana. Jadi tidak mau mengambil hal-hal yang bikin kamu pusing, yang bikin kamu stres, atau tantangan-tantangan yang berat banget. Kamu sepertinya lebih memilih untuk menghindar untuk itu. Oke. Ya, dan di sini kamu kayak lebih ingin punya banyak waktu dengan diri kamu, dengan keluarga, dengan pasangan gitu ya di tahun ini. Jadi tahun dimana mungkin ya udah kita nikmati tahun ini dengan baik, dengan orang yang kita cintai, dengan orang yang kita sayangi ya gitu. Akan ada kondisi dimana ada dorongan kamu tuh lebih memilih seperti ini ya gitu. Oke, di sini ada Eight of Swords, tapi tidak menutup kemungkinan gitu ya. Kita ada keinginan seperti ini, let's say slow living atau relax, atau nggak mau ambil banyak terlalu kerjaan. Tadi di sini masih ada tuntutan atau pressure ya gitu, maybe dari lingkungan pekerjaan kamu, lingkungan kantor atau apapun itu yang mungkin tidak bisa kamu kontrol ya gitu. Yang bisa kamu kontrol adalah diri kamu sendiri ya gitu. Cara kamu merespon, cara kamu memanage, cara kamu mengatur ritme hari-hari kamu seperti apa ya gitu. Ini tidak bisa dihindari, jadi harus dihadapi dengan baik, right gitu. Oke, The Fool ya gitu. I don't know gitu, kamu lebih milih untuk cuek dalam beberapa hal di hidup kamu di tahun ini gitu ya. Mungkin tidak ingin terlalu diribetkan dengan urusan politik kantor gitu mungkin, atau tetangga yang lagi berseteru atau bergosip, atau bahkan mereka orang-orang lagi gosipin kamu, mungkin kamu lebih memilih I don't care. Dan ini tentu bagus untuk kesehatan mental kamu ya. Jadi apa yang tidak bisa kita kontrol ya udah kita lepaskan itu. Kita hanya bisa mengontrol diri kita, respon kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita filter, itu yang bisa kita kontrol. Oke. Meskipun kita menginginkan sesuatu dan kita mencoba untuk menghindari sesuatu, di sini memang ada hal yang harus kamu lakukan di tahun ini, yakni beres-beres hal-hal yang negatif di dalam hidup kamu, termasuk beres-beres orang yang toksik di hidup kamu, beres-beres hal-hal yang mungkin udah usang, hal-hal yang udah basi, termasuk mungkin urusan mantan gitu ya, yang udah buang-buang jauh lah ya gitu. Urusan mantan, kita ngapain diribetin soal mantan gitu ya. Hal-hal yang udah usang, hal-hal yang udah basi harus dibuang ya. Kita mulai tahun baru ini dengan tahun yang lebih enjoy. Ini temanya kamu enjoy, relax, slow living gitu-gitu ya, yang lebih menikmati waktu gitu ya. Jadi mungkin kamu akan keinginan untuk liburannya mungkin lebih banyak ya, lebih tinggi ketimbang tahun-tahun sebelumnya, right gitu. Dan di sini ada Five of Pentacles. Memang ada peluang atau ada potensi kamu bakal liburan, entah liburan kemana, luar kota, luar negeri bisa di sini. Dan urusan finansial so far so good ya, urusan finansial so far so good ya. Itu tadi sih memang PR-nya itu tadi, ketika kamu memutuskan untuk slow
relax. Ini kan kamu happy karena kamu menginginkan itu, dan ketika kamu happy, segala sesuatunya juga akan lancar gitu. Hal yang tidak bisa kamu kontrol, ya udah lepaskan. Yang bisa kamu kontrol ya udah, yaitu diri kamu sendiri gitu, right gitu. Diri kamu seutuhnya. Dan ketika kita sadar betul atas apa yang bisa kita kontrol dan tidak, gitu, kita akan tahu diri kita ada di posisi mana, kita akan tahu. Termasuk urusan yang berkaitan dengan uang, cuan gitu ya, produktivitas, kita akan tahu, kita akan paham di mana itu, right gitu. Oke, dan Sio Monyet ada 2 of Wands di sini. Ada peluang kamu untuk ekspansi bisnis atau ekspansi perusahaan mungkin, atau mungkin kamu mau buka bisnis baru ya gitu. Jadi gimana nih peluangnya? Kalau hal itu membuat kamu happy, seneng, lakukan. Tapi ketika kamu hanya mungkin FOMO atau terpengaruh teman, lingkungan, jangan dilakukan. Lakukan itu bener-bener dari kata hati kamu, bener-bener kamu tahu bahwa ini yang ingin kamu lakukan gitu ya, lakukan ya gitu. Ada potensi baik, tapi itu tadi syaratnya, memang kamu bener-bener mau ngelakuin itu. Jadi ketika ada challenge, ada hal yang tidak beres, kamu tetap ngerasa it's fine gitu ya, it's fine gitu. Tapi ketika ini karena FOMO, ada hal goncangan dikit, kamu pasti sambat, kamu pasti mungkin menghujat, meso-meso, right gitu ya. Jadi hindari hal-hal yang seperti itu ya gitu. Dan aku rasa ada potensi jika kalian menginginkan pendidikan lanjut gitu, ada potensi mungkin kamu akan ada potensi ke sana gitu ya, bisa yang mungkin beasiswa atau enggak gitu, ada potensi ke sana ya. 2 of Wands. Jadi di sini tuh 2 of Wands, pikiran kamu tuh nggak hanya melihat pandangan untuk saat ini, tapi pandangan kamu tuh jauh, perencanaannya tuh jauh ya gitu. Oke, dan Sio Monyet di sini ada Edge of Swords gitu ya. Saatnya kamu melaju kencang tapi tetap relax gitu ya. Jadi melaju kencang tuh dengan sesuatu yang kamu memang udah mau untuk ngelakuin itu dan siap dalam segala medan untuk melakukan itu ya gitu. Tapi ketika kamu nggak siap, ya udah, kita pilih zona nyaman aja dulu, nggak apa-apa di tahun 2005 ini gitu ya. Jadi ketika kamu misalnya mau investasi, pastikan memang kamu mau dan tahu betul instrumen investasi apa yang mau kamu lakukan. Jika tidak, hanya FOMO, terpengaruh teman-teman, dan kamu nggak bisa sadar dengan apa yang kamu putuskan, ya kalau ada apa-apa takutnya kamu bener-bener collapse ya gitu. Di sini memang ada sesuatu yang oke, sangat oke, tapi juga ada sesuatu yang berisiko. Jadi kamu harus hati-hati ya di tahun 2025 ini. Oke, Sio Monyet, thank you. Aku rasa cukup untuk kamu di tahun 2025 ini. Sampai ketemu di prediksi tahun 2026 ya. See you. Selamat tahun baru Cina, selamat tahun baru Imlek buat kita semua, apalagi buat teman-teman Tionghoa. Gongxi Fa Cai, Gongxi Fa Cai, right?